Pemirsa, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021, rehabilitasi hutan dan lahan yang disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Berbicara di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa kegiatan RHL di DIY dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 yang berlokasi di KPH dan kawasan Tahura Bundar. Selain itu, kegiatan RHL selain reboisasi, ada juga dilakukan kegiatan KBR dan BKTA yang terdiri dari 8 desa yang tentunya ini tersebar di wilayah Gunung Kidul, Kulon Progo, serta Bantul. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rehabilitasi hutan dan lahan atau yang lebih disingkat sebagai RHL. Halo pemirsa, saya Visintia Lina hadir menjumpai Anda di Wana Suara. Tentu saja dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan 3 narasumber yang akan membahas secara tuntas mengenai RHL di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir di sini. Untuk yang pertama ada Kepala Bidang RKAPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Ferry Maryulianti SP. Halo Ibu. Halo Mbak Cynthia. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, biasa. Dan selanjutnya ada Ketua Komisi B DPRD DIY, ada Ibu Adriana Wulandari SE. Semangat pagi Ibu Dari. Semangat pagi, tetap semangat. Gaspol banyak. Gaspol. Dari harus gaspol ya. Gaspol. Iya. Dan selanjutnya ada Kepala Seksi RHL, ada Bapak Agung Widi Atmoko. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Mbak. Iya, semuanya kita harus semangat untuk membahas RHL pada kesempatan hari ini ya. Dan tentu saja saya mau ke Bu Ferry terlebih dahulu mengenai rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Kalau bisa diceritakan secara singkat Bu, untuk pengertian RHL ini sendiri seperti apa? Oke. Kalau pengertian RHL tadi sebenarnya sudah disebut sama Mbak Cynthia ya. Jadi ya tadi kan kalau secara definisi sesuai Permen LHK nomor 23 tahun 2021 bahwa rehabilitasi hutan lahan atau yang biasa disebut dengan RHL ini adalah upaya untuk meningkatkan, mempertahankan dan juga memulihkan agar fungsi dan lahan itu bisa meningkat daya dukungnya, kemudian juga ada keseimbangan dalam pengelolaan lahannya, dan juga nanti ini akan sangat baik untuk sistem penyangga kehidupan. Nah, rehabilitasi hutan lahan ini ada 2 macam Mbak. Jadi ada rehabilitasi hutan dan juga ada rehabilitasi lahan. Nah, kalau yang rehabilitasi hutan ini biasanya kita sebut untuk penanaman untuk yang di dalam kawasan hutan. Nah, kemudian kalau untuk rehabilitasi lahan ini biasanya ada kegiatan yang di luar kawasan hutan, entah itu wujudnya lahan, entah itu wujudnya hutan. Kalau mungkin biasa kita nyebut hutan rakyat. Nah, seperti itu. Kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya itu sama ya, antara rehabilitasi hutan dan lahan itu sama-sama nanam, hanya yang membedakan itu lokasi tanam. Yang satu di dalam kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh SK Menteri sebagai kawasan hutan negara, kemudian yang satunya ada di lahan yang merupakan biasanya itu tanah hak milik atau mungkin juga TKD dan sebagainya. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya sejauh ini seperti apa Bu di RHL? Kalau kegiatan RHL tadi mungkin Mbak Cynthia sudah sempat menyebutkan tahun 2022 sampai 2003. Sebenarnya kami sudah lama ya. Dan kalau kegiatan RHL itu mungkin kalau di LHKDI ini kan karena bergabung dengan kabupaten urusan karena Undang-Undang 32 2014 kan urusan kehutanan menjadi kewenangan provinsi itu mulai bergabung itu kan di tahun 2017. Cuman kalau untuk kami melaksanakannya itu mulai 2019 sebenarnya. Nah, sebelumnya ini memang semenjak Orde Baru sudah ada nih RHL. Jadi tapi waktu itu kalau yang di dalam kawasan oleh provinsi, kemudian kalau yang di luar kawasan kewenangan dari kabupaten. Nah, kami dari 2019 sudah ada nih kegiatan-kegiatan RHL itu Mbak. Jadi melalui kegiatan penanaman, jadi ada pola pengkayaan hutan rakyat, kemudian ada konservasi mata air dan ada bangunan sivil teknis. Jadi RHL itu ada melalui secara vegetatif,
yaitu dengan penanaman atau dengan sivil teknis. Jadi bangunan sivil teknis itu ada pembuatan bangunan seperti gali plak, kemudian dam penahan dan pengendali seperti itu untuk mengurangi sedimen. Tadi kan mungkin ada di lokasinya di Tahura Bunder gitu kan. Kalau untuk yang lainnya Bu, di mana saja untuk lokasinya? Jadi kalau yang disebut tadi ada di KPH dan Tahura Bunder itu, ini merupakan RHL yang kerjasama dengan BPDAS. Jadi ini Pak Agung ini kan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Pak Progo, maaf. Serayu Pak Progo yang merupakan UPT KLHK. Jadi kami ini kalau saat ini untuk pelaksanaan RHL di dalam kawasan kami banyak lebih bekerjasama dengan kementerian, dalam ini BPDAS. Nah, jadi tidak hanya di Tahura tapi juga di Balai KPH. Nah, kalau yang di luar kawasan kami bisa dari anggaran APBD ada, tapi kami juga ada yang kegiatan yang bekerjasama pula dengan BPDAS, yaitu biasanya KBR. Gitu. KBR itu kebun bibit rakyat, Mbak. Kebun bibit rakyat gitu ya. Oke, Bu, kalau untuk program-program sendiri dalam pelestarian untuk hutan dan lahan ini sejauh ini yang dilakukan dinas seperti apa? Jadi program-programnya itu kami ada kami jadi sesuai kalau nomenklatur di Permendagri itu ya Bu, Permendagri 90 2019 nggak salah itu. Jadi kami ada pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan, kemudian ada penghijauan lingkungan. Nah, kalau pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan itu kami ada kegiatan pembangunan kebun bibit rakyat itu tadi. Jadi masyarakat itu diminta untuk membuat bibit sendiri, Bu. Jadi membuat bibit sendiri, kemudian dengan jumlah yang sudah kami tetapkan, dan itu nanti akan diakumulasikan kira-kira jumlah bibit itu menjadi sekian hektar. Nah, untuk kepentingan di kelompok tani dan sekitarnya. Nah, kalau yang pola penanaman pengkayaan hutan rakyat, jadi biasanya kami dengan kelompok tani dengan kemampuan dari masing kelompok tani ada proposal, Bu, masuk ke kami. Itu misalkan mereka 10 hektar, nah seperti itu. Jadi dengan penanaman entah itu jenis tanaman buah, entah itu jenis tanaman kayu, kita sesuaikan lahan dan juga minat dari masyarakat. Nah, kalau konservasi ini air, jadi kami ada konservasi mata air, ini lebih kepada kepengutuhan air yang ada entah di sempadan sungai, entah itu di mata air yang ada di DIY, seperti itu, Mbak. Jadi Pak, kalau yang bangunan sivil teknis juga ada sih, makanya tadi kan disebutnya ada sekitar 8 unit. Nah, itu kami dari 2019 ada, 2024 ini 2019 8, 2024 ini ada 5 unit untuk kali tambahannya itu atau gitu. Oke, nah itu tadi beberapa program juga ya Bu ya, yang emang sudah dibuat oleh dinas. Nah, mungkin saya ke Pak Agung terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, mengapa ini untuk rehabilitasi hutan dan lahan ini penting untuk dilakukan untuk saat ini, Pak? Oke. Jadi Mbak Sinta mohon izin buat kita hidup itu kan ya di alam ini seharusnya sinergi seimbang dengan tanaman, dengan hewan yang ada ya. Jadi kalau satu komponen hilang itu sebenarnya akan merusak segalanya, termasuk kita akan binasa. Jadi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami di daerah ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi kami punya target bahwa kami sudah memetakan ya lokasi-lokasi yang kalau kita sebut lahan kritis, itu yang menjadi target. Karena kenapa ini ya yang diutamakan, karena ini yang berdampak pada masyarakat, baik itu bisa menyebabkan banjir, longsor, kekeringan. Nah itu. Nah, kalau pentingnya saya rasa ibu-ibu sekalian, teman-teman juga pasti paham lah bahwa tanaman sebagai sumber kehidupan kita. Seperti yang disampaikan Bu Ferry tadi, upaya rehabilitasi itu kan untuk meningkatkan, memperbaiki, mempertahankan. Yang baik ya dipertahankan, yang jelek ya ditingkatkan. Gitu. Ini kan juga ada dampak deforestasi gitu kan terhadap kualitas tanah dan sumber daya air, terutama di Serayu Opak Progo. Seperti itu Pak. Itu bagaimana Pak untuk dampaknya? Kami BPDAS Serayu Opak Progo wilayah kerjanya sampai di Banyumas, Bu. Banyumas
Wonosobo, Jogja tentu Jogja. Nah Serayu ini kan di daerah dari Wonosobo, Banjar turun sampai ke Cilacap ya, Cilacap. Nah kalau tadi terkait deforestasi ya, salah satu contoh aja, Sungai Serayu yang berhulu di Wonosobo. Kalau ibu pernah tindak ke sana, ke daerah Dieng, Dieng itu kan di atas itu sebagai dataran tinggi, tertinggi di Indonesia ya. Dominasinya lahan kentang. Padahal kalau kita belajar di SD dulu, gunung itu kan tempatnya tumbuhan untuk menyerap air, terus dialirkan ke bawah. Nah, kalau di atasnya itu sudah nggak ada tanaman, tanah ini akan terbawa terus ke bawah. Efeknya tadi yang sedimentasi di bawah, di tengah itu ada Waduk Sudirman di Banjarnegara. Estimasi lifetime-nya itu sampai 50 tahun dari 90-an. Karena sedimen ini tidak terawatnya yang di bagian atas, lifetime-nya kepotong jauh-jauh sampai 25 atau 30, maksimal 30 tahun itu berproduksinya. Nah itu pentingnya. Jadi tadi kalau deforestasi menyebabkan ya efeknya akan meluas, jadi merugikan kita juga. Contohnya apa Pak yang kerugian jika memang deforestasi ini terhadap kualitas tanah dan juga sumber daya airnya ini sendiri Pak? Kembali lagi ya, yang tadi contoh yang di Dieng. Menurut saya unik, karena ini Jogja, saya contohkan yang Dieng. Karena kalau menurut kami ini agak seksi nih untuk isu Dieng itu. Tanah kalau diolah secara terus-menerus dia akan kurus, istilahnya kurus ya, unsur harinya kurang. Sebenarnya tanahnya sudah istilahnya ya apa ya, rusak, memprihatinkan. Makanya perlu input tanah baru di situ, cost-nya di situ. Jadi deforestasi itu menyebabkan tanah kurus, dan untuk budidaya sebenarnya nggak akan bagus kecuali ada input bisa pupuk, bisa bahan kimia di situ. Satu, kedua tadi efek sedimen memengaruhi Waduk Sudirman. Waduk itu pembangkit listrik yang mensuplai Jawa. Kalau itu berhenti, suplai listriknya juga akan berhenti. Nah, efeknya gitu. Itu efek lebih luas lagi ya. Kemarin di uji coba sedimen yang terhenti di Waduk Sudirman itu istilahnya digelontorkan untuk mengurangi sedimen. Efeknya ada lagi, gelontoran ini atau splash ini, di bawahnya itu ada petani ikan, dari pembuat bukan tambak ya, kolam-kolam ikan. Efeknya ke situ, pada mati ikannya. Jadi para petani protes ke waduknya karena di flash itu. Jadi sebenarnya sepele tapi rentetannya banyak. Nah itu kan juga mungkin perlu peran juga dari masyarakat gitu kan ya terkait dengan hal ini. Kalau sekiranya masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan sejauh ini seperti apa Pak? Oke. Sebenarnya kami dari Kementerian LHK sama Dinas LHK di DIY itu kolaborasi, tidak berdiri sendiri-sendiri, kerja sendiri, walaupun area kerjanya sudah pasti ya. Kalau di kami di kawasan hutan, di Bu Ferry di luar kawasan hutan. Tapi kami terjun ke lapangannya, pasti saya membutuhkan teman-teman Bu Ferry untuk terjun ke lapangan. Nah, di tingkat lapangan tentu kami mengikutsertakan kelompok masyarakat. Seperti yang Ibu Ferry sampaikan tadi, ada misalnya kebun bibit rakyat. Nah, itu sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Yang melaksanakan pembibitan masyarakat, nanti yang menanam masyarakat. Yang manen ya menjadi hak milik masyarakat itu sendiri. Gitu.
Jadi tidak mungkin kita bekerja sendiri, Mbak. Gitu. Perlu kerjasama semuanya gitu ya Pak ya. Kerjasama semua pihak. Oke. Nah tadi juga dijelaskan sedikit mengenai rehabilitasi hutan dan lahan, kondisinya saat ini seperti apa gitu kan ya Bu. Ada juga dampak dari deforestasi gitu kan ya, tadi kan dicontohkan di Dieng gitu, yang sampai akhirnya ke petani ikan itu kan sudah cukup lumayan gitu kan Bu. Kalau dari kacamata Dewan nih, melihat program rehabilitasi hutan dan lahan sejauh ini seperti apa Bu? Kalau menurut kami itu, kalau yang tadi ceritakan Bu Ferry, ceritakan Pak Agung, ini sudah banyak program yang dilakukan untuk kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan di daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pastinya ini tetap harus selalu ditingkatkan karena skala area yang diurusi, yang harus direhabilitasi itu masih banyak banget Mbak. Karena kita lihat di DIY ini juga walaupun kecil, tapi memang ada yang lokasi-lokasi ataupun apalagi kita ketika bicara hutan rakyat, itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang mungkin tadi walaupun belum banyak ya program yang kita laksanakan dengan support kita, ini cukup harus ditingkatkan terus menerus. Kalau mengandalkan dengan luasan yang cukup masih banyak ini, kalau hanya mengandalkan APBD DIY pastinya tidak cukup. Jadi kalau ini karena memang menjadi konsentrasi ataupun juga dari pusat pun harus juga dicari bagaimana anggaran-anggaran yang berasal dari DAK APBN ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, misalnya dengan menggunakan di wilayah-wilayah yang sekitarnya di situ, misalnya menggunakan kerjasama dengan CSR yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Dan juga tadi disampaikan bahwa ini juga butuh partisipasi masyarakat ketika melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, apalagi yang di wilayah masyarakat itu sendiri. Jadi peran serta masyarakat untuk menanam, memberikan izin lahannya untuk digunakan sebagai hutan rakyat, kenapa tidak? Itu masih banyak juga yang bisa dilakukan, masih harus ditingkatkan. Kita support lah, kita dorong untuk ke situ. Bu, sejauh ini dalam rehabilitasi hutan dan lahan, apakah memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu Bu dalam proses ini Bu? Banyak. Pastinya banyak ya kan. Masalahnya di sini tuh ya. Dari sudah banyak, saya belum sudah banyak. Kalau dari Dina sendiri gimana Bu? Tantangannya? Tantangannya itu ya tadi banyak itu tadi. Jadi ada beberapa hal tantangan. Jadi pertama mungkin lahan ya. Lahan. Satu, alih fungsi lahan. Kami ini jadi gini, di LHK ini kan ada untuk punya target indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, salah satu kategori untuk memenuhi IKLH yang merupakan salah satu IKU gubernur, indeks kinerja utama gubernur ini adalah indeks kualitas lahan. Nah, ternyata dengan adanya alih fungsi lahan ini kan menjadi tutupan vegetasi kan menjadi berkurang. Nah, seperti itu. Itu satu dari alih fungsi lahan. Kemudian yang kedua, lahan kritis kita. Jadi gini, kemarin itu sebelum-sebelumnya kami memang melakukan kegiatan penanam tuh ya nanam sesuai proposal masyarakat. Kami belum melihat lahan kritis ya. Jadi kami kemudian dari kementerian mulai kan dari 2018 itu kan sudah ada SK Menteri luas lahan kritis per provinsi itu berapa. Nah, memang untuk di tahun 2018 sampai dengan di tahun 2022 ini berkurang, luasan lahan kritis secara hitungan berkurang. Nah, dari luasan lahan kritis ini kan terus kemudian muncul lagi master plan RUU HL itu. Nah, kami kan harus berpatok kepada lahan kritis itu. Ternyata selama ini kami nanam itu masih awal-awal kemarin itu nanam belum memperhatikan lahan kritis, padahal sebenarnya lahan kritis masih cukup banyak di DIY, ada sekitar 72.294. Meskipun kami mencoba mentargetkan separuhnya karena memang saya yakin tidak semua lahan kritis bisa Ibu di kita
dibuat tidak menjadi tidak kritis. Jadi kami memang mencoba untuk target segera. Nah, tantangannya itu belum tentu kan yang kita mau tanam ternyata itu lahan kritis mampu untuk bisa kita buat kita menjadi bertumbuh, ada tumbuhan kembali. Mungkin kalau benar-benar itu padas atau mungkin posisi miring, nah itu kan kadang juga susah. Nah, ya yang sewu Bu, dari anggaran itu juga nah karena kalau dengan kondisi seperti itu misalnya kita harus ada perlakuan khusus, artinya kan anggaran yang harus dikeluarkan lebih banyak ya. Nah itu kemudian effort masyarakat jadi ini kan juga selain menjadi kunci keberhasilan tapi juga menjadi hambatan jika effortnya itu adalah kurang. Jadi itu Mbak, jadi gini, kadang kan kita harus bolak-balik harus melakukan sosialisasi. Kadang masyarakat itu latah dengan sekarang ini lagi viral duri hitam, jadi semua pengen nanam duri hitam, padahal sebenarnya di daerahnya nggak cocok. Nah kadang ada yang memaksakan. Nah kalau kita kasih tahu nggak, padahal gitu. Jadi kita memang harus ada pendampingan seperti itu kepada masyarakat. Apalagi ya banyak tadi sudah saking banyak malah jadi bingung. Iya. Belum cocok untuk ditanam di lahan kritis. Ya itu yang paling utama sebenarnya itu adalah di alih fungsi lahan itu Bu. Nah ini yang masih bingung ininya. Pastinya juga salah satunya saya kalau menambah terkait tantangan yang harus dilihat kalau saya sebagai kemarin turun ke masyarakat, belum pemahaman masyarakat terkait melindungi dan menjaga hutan dan lahan yang ada di daerah Semaju Jakarta ataupun di wilayah mereka, sehingga ini menjadi tantangan yang cukup luar biasa kalau menurut saya. Maka itu yang harus selalu di support dari dinas. Nanti tinggal Bu Ferry ini bicara dengan kita sebagai mitra komisi ini bagaimana mengusulkan program-program untuk sosialisasi sehingga untuk satu pemahaman, satu frame bagaimana menjaga ataupun istilahnya melindungi dan melestarikan hutan ini benar-benar dalam satu tarikan nafas antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Jangan berjalan sendiri-sendiri, pengennya ini ternyata ini, tapi ini sebenarnya kalau masalah kalau mau semuanya pengen maunya A B C D itu pokoknya, apalagi kalau dengan kata pokoknya saya minta ini ya gitu. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan oleh dinas mungkin salah satunya nanti bisa dilakukan oleh Bu Ferry dan kawan-kawan atau Bapak Ibu yang lain, itu bagaimana mengkaji daerah-daerah ataupun pendataan. Kalau menurut saya itu selalu bicara data kalau saya itu. Bagaimana pendataan kawasan-kawasan di mana tadi walaupun benar tadi ada masih 72.000 sekian kan. Terus lahan kritisnya berapa. Nah, tapi dari tidak semua itu berapa? Masuk misalnya Bu Ferry ini menyampaikan, Bun Dari tolong saya diberikan anggaran 1 miliar untuk apa? Rehabilitasi hutan. Lah berapa yang harus dilakukan dengan anggaran segitu berapa? Wah, yang kritis kayaknya yang kan tidak ada. Tapi ketika data itu valid, ada yang di mana sih lahan yang bisa dikerjasamakan atau dilakukan sendiri oleh dinas ataupun dengan Pak Agung ini dilakukan sendiri yang di hutan lindung atau di Bunder dan atau di mana lah di sepadan sungai dan segala macam. Tapi terus di mana yang menjadi masyarakat kita kan bisa ada pendataan melalui kan kita punya birokrasi sampai kelurahan sampai RT bahkan. Nah itu kan bisa melalui dinas diundang melalui bekerja sama dengan sinergi dengan kabupaten kota untuk bagaimana melihat data lahan-lahan di mana sih yang bisa ditanami, dan di situ juga harus tahu datanya. Di situ tuh pasnya tanaman apa, di sana pasnya tanaman apa, di sana pasnya tanaman apa. Itu harus disosialisasikan dulu, dipahamkan dulu pada masyarakat. Nah, begitu dipahamkan bahwa di sini bisa loh ditanamkan, dan ayo kalau memang silahkan masyarakat membuat proposal atau membuat permohonan kepada kami untuk menanam. Nah, kami siapkan pohonnya kan gitu kan, bisa seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan yang harus diselesaikan tahap demi tahap, dan pemahaman kepada masyarakat, penyiapan data dan sosialisasi itu harus terus menerus dilakukan untuk tadi yang disampaikan Pak Agung tadi, dan apalagi yang sebelumnya bahwa bagaimana menjaga daerah aliran sungai, untuk menjaga air di dalamnya, untuk menahan. Dan tadi disampaikan ketika di sini sudah rusak, akhirnya untuk menahan air saja sudah. Karena apa?
karena maaf bukan masalah keegoisan ya, karena faktor ekonomi yang di sana ternyata aku gelemnya nandur kentang nggak mau nandur yang lain kenapa? Kentang ini menghasilkan rupiah dalam kantong saya, ini lahan saya. Masyarakat, kalau kita bicara tadi lahan pribadi kan masyarakat kan gitu. Jadi ini harus memberikan kesadaran, pemahaman kepada masyarakat bagaimana ikut serta melindungi dan melestarikan hutan itu sendiri, Pak. Pak Agung yang menambahkan terkait dengan tadi hambatan-hambatannya ternyata banyak sekali ya. Kalau dari kacamata Pak Agung sendiri yang ditemui di lapangan sejauh ini, Pak? Iya, hampir sama sih, Mbak. Kalau kita bicara target luasan, benar Mbak Bu Ferry sama Bu Indri. Dari. Tak anu loh. Tak suruh nyenang lembu. Enggak apa-apa. Sering ketemu. Iya kayaknya. Ketemunya Bu Ferry dulu sering. Jadi kalau kita tadi tahu targetnya 70.000 hektar, ya harus selektif. Karena kemampuan di kami sendiri tahun ini, Bu, ini hanya 400 hektaran ya. Kalau mau mencapai 70.000 hektar berapa tahun itu butuhnya? Berapa tahun? Iya kan, bisa jadi anak cucu kita baru selesai. Itu dengan catatan lahan kritisnya tidak nambah itu. Jadi saya sangat setuju dengan Bu Indri tadi bahwa kolaborasi, keikutsertaan tidak hanya masyarakat, pihak swasta itu penting, dan ini bukan menjadi saya tidak melempar tanggung jawab ya, tapi bukan menjadi tanggung jawab hanya lingkungan hidup dan kehutanan gitu, tapi juga semua hal, karena efeknya ini nanti ya ke masyarakat dan kita sendiri juga. Semua harus sinergi, Mbak Cindy. Iya, lagi-lagi tidak mungkin masalah hutan, rehabilitasi hutan dan lahan ini diselesaikan oleh di DLHK. Pastinya butuh sinergi dengan masyarakat, dengan pihak-pihak yang memang tadi saya sampaikan di awal. Karena urusannya tadi menyelesaikan hanya 400 karena anggarannya yang sedenggo 400 kan gitu, 400 hektar misalnya. Padahal dibutuhkan 7.000 tadi sampai anak cucu kita pun sampai tahun berapa. Nah, makanya dibutuhkan tadi lihat di APBN ada dana aliran khusus enggak, DAK kan, apa yang bisa apalagi DIY menurut saya selalu menjadi prioritas kalau saya enggak salah. Ketika ada anggaran-anggaran yang digelontorkan ke DIY, ya suka tidak suka keistimewaan kita luar biasa di DIY ini, dan dengan luas wilayah dan juga jumlah penduduk dan juga dengan permasalahan-permasalahan sosial dan permasalahan yang hari ini kita khususnya rehabilitasi hutan dan lahan ini pastinya apalagi sudah sampai keluar, tidak hanya yang ditetapkan dilindungi di dalam permen ya kan. Nah itu kan berarti sudah meranah keluar. Ketika urusannya dengan keluar, nah itu kan berarti urusannya dengan masyarakat. Nah, untuk memberikan kesadaran pemahaman bahwa bagaimana menarik peran serta masyarakat itu tidak begitu mudah, tidak mudah. Untuk bagaimana jenengan punya lahan berapa hektar ya, Pak? Saya tuh punya lahan 10 hektar. Saya kosongkan itu. Nah, kan itu. Lah kalau terus saya dapatnya apa kan gitu. Terus seperti apa kerjasamanya? Nah, ini kan butuh. Nah, makanya kemarin juga salah satunya kita lakukan dengan Bu Ferry ini sosialisasi terkait manfaat hutan rakyat kemana-mana. Lah ini kan sebuah program support DPRD juga kemitraan untuk bagaimana menyadarkan. Salah satunya saya selalu bilang data, terus masyarakat itu sebenarnya ketika diajak bicara juga ketika pemahamannya nyambung bisa kok. Karena DIY ini cukup luar biasa, rasa gotong royong dan handarbeni itu masih cukup tinggi. Jadi untuk bagaimana dia bergerak, mangane nganggur setelah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah pagi hari, kenapa saya tidak bertanam? Kalau saya lihat tadi tanaman-tanaman yang ditanam itu kan tidak memerlukan luas, tapi pohon itu kan pohon keras. Jadi tinggi-tinggi kan nantinya di bawah bisa dimanfaatkan. Satu di dalam lahannya rakyat itu, hutan rakyat itu bisa ditanami. Misalnya contoh sengon misalnya. 10 hektar ditaman sengon. Sengon itu kan pasti akan tumbuhnya tinggi sekali. Lah bawahnya bisa ditanami ketela, jagung, apapun palawija yang lain kan bisa. Itu salah. Ini salah satu yang harus dipahamkan. Kadang masyarakat kan nggak paham. Kan gitu. Nah, ternyata saya punya lahan dan bisa bekerja sama dengan dinas untuk menanam ini, apalagi ini juga cukup
luar biasa mungkin dari peningkatan, kan biasanya masyarakat itu urusannya dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi di dalam mereka, di wilayah mereka, di rumah tangga mereka. Ketika itu bicara masalah itu dulu, pemahamannya pasti ini akan menjadi lebih mudah ketika menyawat. Tapi itu tadi bahwa kita punya masyarakat yang majemuk, ya kan, yang tidak begitu mudah diberikan, tapi dengan semangat bersama-sama, kolaborasi semua stakeholder, menurut saya tantangan-tantangan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ferry terkait anggaran lagi apa, kita akan, DPRD akan support anggaran, tapi tadi bahwa PAD-DIY itu tidaklah besar kan gitu, kecil, jadi harus punya kreativitas ataupun perlu upaya-upaya terkait bagaimana mengakses anggaran di luar APBD daerah istimewa Yogyakarta. Itu dia, tadi sudah dijelaskan bahwa memang ya lagi-lagi perlu sinergi ini nih antar semua pihak, dari dinas, dari dewan, lalu dari BPDAS Serayu Opak Rogo juga dalam kelangsungan rehabilitasi hutan dan lahan gitu kan. Saya ke Bu Ferry lagi, ada apa saja sih Bu untuk indikator yang harus dipantau dalam selama proses rehabilitasi hutan dan lahan ini sendiri Bu? Kalau indikator yang harus dipantau itu sebenarnya kalau dari penanamannya ya, dari pola penanamannya itu nanti kita kan ada semacam monef ya, monef penanaman dia. Jadi kita lihat berapa sih persentase tumbuh, keberhasilan persentase tumbuh. Kita memang selalu sampaikan ke kelompok tani bahwa ayo saya nyuwun tulung Bapak dijaga ini untuk panjenengan. Kali Pak Agung udah menyiapkan, kita kasih bibitnya, ditanam di lahan mereka, nanti mereka juga yang akan memanen, menikmati hasilnya. Jadi ayo kita dipelihara minimal 75% ya, itu harus berhasil. 75% ya, harus berhasil. Nah, dan yang kalau misalnya itu, ini kan memang tergantung kreativitas kelompok ya. Jadi effort dan kreativitas kelompok. Kadang kelompok Bu ini saya berhasil 80, saya berhasil 90, kan alhamdulillah senang. Tapi ternyata kok begitu kurang, kan kami minta untuk kelompok melakukan sulaman. Sulaman, harus mereka sulaman. Ya kalau misalnya saya nengok Bu Undari jadi nggak enak. Kalau BPDAS ini kan dari RH di dalam kawasan tuh jelas Ibu. Jadi dia ada nanam di dalam kawasan di T1, T0 ya. Kemudian ada pemeliharaan per tahun pertama, ada pemeliharaan tahun kedua. Tapi di DLHK kebetulan nggak ada. Jadi kami memang akhirnya kami pendekatan ke masyarakat, tolong ya nanti pemeliharaannya swadaya masyarakat. Kan mereka kan mendapatkan HOK dari setiap penanaman mereka mendapat semacam upah ya, honor. Tolong sisihkan honor itu nanti untuk pemeliharaan. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari persentase kami kan terus terang kami bekerja sama dengan penyuluh. Jadi kami ada teman-teman penyuluh kehutanan yang mendampingi kelompok tani, ikut juga biasanya, ayo ini harus bagaimana nih teman penyuluh. Nah, dihitung nih berapa, kemudian kalau misalnya kena hama dan penyakit itu juga harus mereka cek juga. Syukur-syukur mereka bisa mengupayakan ya bagaimana pengendalian dari hama dan penyakit seperti itu. Terus kemudian nanti memang kami selalu berusaha untuk berkomunikasi untuk memberikan informasi ke kami, jadi persentase tumbuh seperti apa. Nah, nanti begitu kalau dari BPDAS kan nanti setelah 2 tahun sudah menjadi full penuh dari kelompok tani, pengelolaannya bagaimana. Nah, kami jujur saja tadi, jadi begitu nanam memang kami tidak ada kelanjutannya untuk pemeliharaan, jadi kami hanya monitoring bagaimana ini. Monitoring itu. Terus kemudian tadi apa Pak, indikatornya untuk kuncinya selama pantauan ya, proses itu. Terus apa ya namanya, efektivitas bagaimana kita dengan masyarakat itu sebenarnya merupakan kunci ya. Jadi pendekatan kita dengan masyarakat, membangun hubungan baik dengan kelompok tani yang ada di sana juga merupakan kunci. Karena nyon sewu tidak menutup kemungkinan, kembali lagi soal alih fungsi lahan, tidak menutup kemungkinan misalkan tahun ini kita tanam, terus besok anak mantu, anaknya nggak punya rumah.
dibuat rumah. Nah, gitu itu ya. kan ada seperti itu. Nah, makanya terkadang beberapa daerah yang sudah bagus nih, mereka kadang suka memberikan semacam, ayo kalau yang mau nikah harus nanam, punya kewajiban nikah, nanam, harus ada nanam misalnya 5 batang atau seperti itu. Nah, kalau yang itu tadi kita memang berusaha untuk menjaga, cuman tadi Bu nyuwun ngapunten karena di tanah hak milik kami tidak susah untuk menyempritnya. Ya, karena itu tanah hak milik. Jadi memang agak susah kami untuk jangan ditebang, jadi tidak, tapi paling tidak kami berusaha menyampaikan ini loh. Kalau misalnya sengon 5 tahun sudah panen. Terus kemudian kalau misalnya jati 10 tahun ya, 10 tahun misalnya 20 tahun itu bisa panen. Nah, kalau tadi Bu Mundari juga udah menyampaikan, iki loh nanti kamu bisa panen di bawah tegakan. Jadi dari hasil hutan bukan kayunya, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang buah-buahan kan harapannya tumbuhannya ada tapi nanti yang dipanen buah-buahan. Nah, ekonomi itu nanti tingkat jadi kayak gitu, Mbak. Mungkin dari nanti Mas ini bisa nambah. Mungkin Pak Agung mau menambahkan juga terkait dengan indikator kuncinya. Tadi kan juga ada pemahaman mengenai proses keberhasilan tumbuh yang harus 75% gitu kan ya. Terus habis itu harus ada pendekatan dengan masyarakat. Kira-kira ada indikator apa lagi yang memang selama proses dari rehabilitasi hutan dan lahan ini? Mungkin nambahin dikit ya, nyambung tadi biar Bu dari tambah semangat Bu. Dalam arti memperjuangkan untuk pendanaan RHL gitu. Jadi Bu, kami dituntut 75%. Nanam tanaman yang dari kecil 60 cm. Hanya 60 cm. Tahun pertama 60 cm itu kayak bayi Bu. Kalau ditanam terus ditinggal pergi, ya kayak kita anak kecil ditinggal pergi, bagaimana bisa survive? Makanya di kami, kalau di kementerian itu selama 3 tahun kita pantau dan kita istilahnya ya menjadi tanggung jawab kami untuk keberhasilan itu. Jadi tahun pertama menanam, tahun kedua ketiga itu memelihara tanaman itu. Jadi anggaran ada di situ. Makanya kami berani menuntut 75% harus hidup. Sebenarnya agak berat tuh. Hanya 1 tahun nanam di target 75% agak berat. Karena nanti akan ya swadaya masyarakat lah ya. Tapi bisa menjadi tadi kalau kunci yaitu pendekatan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat memiliki rasa handarbeni, nggih Bu, leres Bu, handarbeni terhadap tanaman, karena hasil dari tanaman juga akan untuk dia sendiri juga gitu. Dan kami ini dengan luasan sampai Banyumas, Jawa Tengah, sisi selatan ya Bu, nggak mungkin tenaga kami tersebar di setiap kabupaten itu. Makanya kami pasti akan minta bantuan dari Bu Ferry, penyuluh biasanya untuk mendampingi. Lah, peran penyuluh ini menjadi penting juga. Karena penyuluh ini hampir bisa dikatakan setiap hari di lokasi itu. Bagaimana berhubungan dengan masyarakat intens, membangun keterikatan. Jadi tidak hanya kita nyuruh nanam terus tinggal nunggu, tapi penyuluh hadir di situ nyata kerjanya. Kayak semacam ikut juga memelihara itu ya agar menjadi target 75% ini tuh berhasil gitu kan ya. Nah, ini kan tadi ada dampak ekonominya. Kalau misalnya tanaman ini berhasil, yang dirasakan kan juga dari kita sendiri yang menanam seperti itu. Ada dampak sosialnya juga nggak sih Pak terkait dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini bagi masyarakat mungkin yang ada di sekitar Serayu Opak Progo ini? Di RHL, kalau RHL kehutanan biasanya bayangannya kan kayu-kayu ya Bu, tadi sengon, jati. Nah, semakin ke sini itu masyarakat kebutuhan akan kayu berkurang sebenarnya ya, karena udah ada pengganti galvanis atau galvalum gitu. Namun kami berinovasi untuk peningkatan ekonomi melalui
hasil hutan bukan kayu, buah-buahan seperti alpukat, durian tadi yang disebutkan. Namun demikian juga saya setuju dengan Bundari, itu juga harus disesuaikan dengan lokasi. Masyarakat memang ingin karena lagi ngetren durian duri hitam. Kalau di kami di BPDAS Ibu banyak meminta alpukat. Dimanapun alpukat, hampir seluruh Indonesia alpukat ini ngetrennya. Tapi tidak melihat kesesuaian lahan. Nah, itu menjadi penting. Nah, efek di sosialnya tadi kesadaran masyarakat tentang pentingnya perbaikan lingkungan yang tadinya rusak menjadi baik, karena kembali lagi lingkungan yang tumbuh dengan baik itu akan berdampak pada kehidupan manusianya itu sendiri. Ada lagi contoh efek sosial baru saya rasakan itu. Biasanya kan hanya klise itu kesadaran masyarakat, itu penting juga kesadaran masyarakat, tapi ada dampak yang langsung mengena ke saya, Bu. Jadi kami punya kegiatan kebun bibit rakyat untuk teman-teman difabel. Awalnya kami juga ragu ya, non sewu nih, tapi ternyata mereka bisa. Dampaknya apa? Teman-teman difabel itu kalau di tengah masyarakat itu dipandang non sewu, dipandang kurang dan terpinggirkan. Tidak ada peran di masyarakat. Dengan adanya KPR tadi, mereka menunjukkan bisa berhasil. Mereka merasa ada kebanggaan di situ. Dan masyarakat mulai memandang hal itu juga. Nah, itu kemungkinan efek sosial juga itu di situ. Jadi mengangkat harkatnya teman-teman difabel ini. Sejauh ini sudah banyak juga ya mengikuti kegiatan itu, termasuk di kebun bibit rakyat itu ya Pak ya. Itu contoh di daerah mana Pak? Di Magelang, Bu. Oh, baik. Di Magelang kami buat gitu. Berarti ini ke depan bisa ya untuk mengajak teman-teman difabel untuk bisa ikut andil dalam rehabilitasi hutan dan lahan ini sendiri ya? Kalau menurut saya semua elemen bisa, semuanya bisa diajak. Yang namanya masyarakat, peran serta masyarakat semuanya bisa, entah mereka difabel atau tidak. Pastinya tinggal tadi bahwa data ketika teman-teman di sini mau, tapi ketika lahannya tidak pas, akhirnya juga tidak akan berhasil kan gitu. Nah pastinya ini ya negara harus hadir. Salah satunya adalah kalau di lahan sini ternyata bisanya ditanami pohon ini misalnya atau apukat. Minta apukat tuh pengennya di sini bagus di tamannya apukat tuh mintanya jambu aja nggak bisa misalnya. Contoh, saya juga nggak tahu itu yang tahu Mas Agus Saufer ini antara jambu sama apukat itu tanahnya harus sama apa enggak. Apalagi yang di secara iklim lahan dingin, panas dan itu kan semua juga harus. Nah, ketika itu tadi dibicara masalah di Magelang banyak teman-teman difabel ikut andil dalam rangka bagaimana rehabilitasi hutan ataupun diberikan kepercayaan untuk ikut andil dalam hal ini. Pastinya di DIY pun masih banyak teman-teman difabel. Saya juga sering bersama-sama dengan mereka ketika ada hal-hal yang memang mensupport, memotivasi, bagaimana memberikan ruang kepada mereka. Nah, salah satunya saya tuh paling senang ketika saya bangga, terus apresiasi bagi Mas Agung ini melibatkan teman-teman difabel di lah nanti biar dilakukan di DIY lah, tapi disiapkan lahan misalnya, ataupun kalau yang orang-orang difabel itu tidak melulu orang menengah ke bawah, juga banyak orang-orang difabel yang menengah ke atas yang punya lahan banyak, ataupun masyarakat yang punya lahan besar yang tapi keluarganya punya lahan tapi bingung mau ngapain seperti apalah. Ini kan bisa disampaikan. Salah satu kuncinya adalah tadi sosialisasi dulu. Ketika masyarakat juga bingung, saya punya lahan, dan kalau saya tidak tahu bahwa ternyata ini bisa disambungkan dengan dinas bahwa lahan saya itu bisa ditanami loh. Nah kalau enggak kan cuma didiemin aja. Ya penting anakku. Nah ini yang tadi alih fungsi lahan itu juga menjadi rambu-rambu kuning ini di DIY ini. Saya sama masih ini rodok ngelus dodo ibaratnya alih fungsi lahan ini. Karena apa? Suka tidak suka yang namanya misalnya saya punya anak 2, pastinya saya punya lahan, misalnya saya punya lahan 1000 meter misalnya, pasti akan saya bagi 2 ya kan. Nah bagi 2 500
Suatu saat anak-anak saya punya keluarga, punya anak 3, 500, yang satu mesti dibagi 3, yang sisanya misalnya sisanya 300 berarti 100, karena yang 200 dimiliki yang tabon misalnya. Terus nanti punya kan itu semakin habis. Akhirnya mereka membeli lahan-lahan yang kosong. Nah, alih fungsi lahan tadi. Nah, yang tahunnya tadi 1000 sudah ditanami, tahu-tahu harus diberikan karena pribadi benar dinas tidak bisa melakukan sesuatu, tapi ketika pemahaman kesadaran di awal itu sudah diterapkan, ditanamkan, pastinya itu minimal tidak terlaksana, tidak akan dilakukan. Dan yang kedua, ketika bicara masalah difabel tadi, apakah bisa? Saya sangat bisa. Dan saya sangat senang ketika saya mendampingi, dulu saya masih komisi D, saya pertandingan orang-orang difabel itu yang di nasional itu. Nah, itu mereka punya semboyan ora wutuh ning ampuh. Nah, itulah yang harus ditanamkan pada teman-teman, di teman-teman bahwa entah apapun yang dilakukan, entah dari kerjasama dengan BPDAS ataupun Dinas Lingkungan ataupun apa yang dilakukan, berikan mereka sesuatu itu, penyampaian itu. Nah, saya kalau bicara merinding. Karena saya sangat luar biasa. Saya yang normal aja nggak sampai segitunya mereka bisa berjuang dan akhirnya menghasilkan suatu perjuangan yang luar biasa dan mengharumkan nama wilayah daerah istimewa Yogyakarta kan gitu. Nah, ini juga harus disupport kepada kawan-kawan difabel yang sekiranya sudah tidak istilahnya ya untuk perlombaan ataupun tidak produksi tapi berproduksi ketika mereka punya lahan atau dilakukan kerjasama saja di DIY, mungkin ini masukan juga dan saya yakin cukup luar biasa, peluangnya banyak karena saya yakin ketika disampaikan satu hal tadi slogan yang cukup luar biasa itu saya selalu tanamkan ketika saya bertemu dengan teman-teman yang merasa saya kok ada kurangnya, kok saya selalu menyampaikan contoh lah, ada semangat Mbak, ora wutuh ning ampuh itu bukan terus dia jadi juara enggak, tapi ketika melakukan sesuatu, salah satunya tadi misalnya kita bicara masalah bagaimana pemeliharaan ataupun menyiapkan lahan untuk hutan dan lahannya, ketika mereka diberikan motivasi dan diberikan pendampingan pastinya sangat peluang yang cukup luar biasa dan saya akan apresiasi ketika itu masuk ke sana. Nah, itu dia tadi. Tadi kan kalau untuk pemeliharaan dari BPDAS Serayu Opak Progo kan tadi ada dukungan seperti itu ya Pak, yang 75%, 3 tahun dipantau, itu selama 2 tahun pemeliharaan disupport gitu kan ya. Nah, yang swadaya ini kan tadi masih ya Bu ya, karena mungkin masih swadaya masyarakat perlu dukungan juga. Kalau dari Mudari gimana nanti? Pastinya gini, yang namanya fungsi kami adalah 3. Yang pertama adalah legislasi, payung hukum. Ketika memang dibutuhkan payung hukum, tapi itu memang harus ada kajian dulu, harus ada kajian-kajian yang dilakukan oleh dinas untuk bagaimana ketika memang dibutuhkan payung hukum, ayo sampaikan kepada kami, Mbak, dari kami butuh payung hukum ini untuk bagaimana membuat peraturan daerah terkait rehabilitasi hutan dan lahan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, satu, yang kedua dalam hal bentuk anggaran, pastinya kegiatan program saya support, salah satunya sudah kita support dan kita kerjasamakan dengan DLHK terkait sosialisasi manfaat hutan rakyat kan gitu. Nah, itu kan dikembangkan lagi, selalu dilakukan dan disupport. Kalau memang tapi ada pendataan, jadi bisa toh melakukan tadi saya bawa birokrasi itu sampai RT. Oh, ditanya data di RTA misalnya. RTA itu adalah lahan besar, itu punya siapa sih? Oh, ternyata Pak Sutono yo dadap kan bisa tak kira data. Oh, ini punya lahan lah. Sasaran-sasaran ketika terukur dan datanya ada dan Bu Ferry ini datang dalam rapat kerja dengan kemitraan dengan Komisi B menyampaikan data itu kan pasti kita lihat. Oh, ternyata anggarannya ini DIY ini baru bisa untuk 400 hektar misalnya. Oh, berarti disampaikan baru untuk sosialisasinya ke sana karena di sana banyak lahan yang kosong-kosong. Di wilayah ini, di wilayah tadi yang kritis apa yang hutan kritis apa tuh kan sudah ada datanya itu dari 70.000 itu kan ada data wilayah mana saja. Ya itulah sasaran-sasaran di mana sosialisasi itu harus dilakukan. Nah, begitu data ada, pastinya kita akan support melalui data anggaran karena Dewan juga seneng kok datang ke konstituennya dan itu juga masyarakatnya dan di sana juga ternyata memberikan manfaat secara ekonomi, memberikan manfaat secara sosial juga nanti ketika bicara masalah bagaimana mereka memelihara dan melindungi ikut serta
kemantapan kebanggaan bahwa mereka dilibatkan dengan kerjasama dengan dinas loh saya. Ini lahan saya itu dibantu oleh dinas ini untuk menjadi lahan hutan rakyat kan. Itu kan menjadi suatu kebanggaan juga. Ini memotivasi masyarakat untuk itu. Apalagi tadi ujung-ujungnya adalah bagaimana peningkatan. Pastinya itu kita akan support anggaran. Yang ketiga pastinya ketika kemarin kita sudah pastinya dalam rangka pengawasan kemarin sudah di dok anggaran untuk sosialisasi seperti monitoring dan evaluasi pasti ada di situ. Apakah benar-benar bermanfaat, apakah ternyata belum maksimal ya, maksimalnya seperti apa, itu butuh suatu komunikasi yang baik. Pastinya DPRD selalu akan support terkait program kegiatan semua dinas, apalagi salah satunya adalah rehabilitasi hutan dan lahan di daerah Istimewa Yogyakarta ini, dalam rangka bagaimana ujung-ujungnya adalah kalau di luar, kalau setelah hutan lindung sudah dinas walaupun belum bisa maksimal, pastinya kita dorong untuk juga mengupayakan anggaran dari luar APBD DIY, karena APBD DIY suka tidak suka masih belum cukup untuk menyelesaikan semua lahan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, karena banyaknya lahan yang cukup banyak yang harus diselesaikan. Pastinya di situ muaranya selalu saya sampaikan di dalam saya forum-forum lah istilahnya, pastinya ketika semuanya ke dinas-dinas, ketika muaranya adalah program kegiatan itu bermanfaat dan untuk kesejahteraan masyarakat, pastinya kita akan support anggarannya. Nah itu tadi kan nanti akan disupport loh Bu untuk itu. Nah kalau untuk kebijakan pemerintahnya Bu, kan tadi mungkin payung hukumnya yang belum kuat juga untuk hal tersebut. Kalau kebijakan pemerintah sendiri yang mempengaruhi untuk rehabilitasi hutan dan lahan sejauh ini gimana Bu? Kebijakan pemerintah yang untuk mempengaruhi kira-kira gimana Bu? Ada nggak sih maksudnya bagaimana kebijakan pemerintah yang mempengaruhi program rehabilitasi hutan dan lahan ini sendiri? Kalau kebijakan pemerintah jadi kalau gini, tadi saya sampaikan kan IKLH itu merupakan salah satu indeks kinerja utama gubernur. Salah satu kategori penilaian IKLH itu adalah indeks kualitas lahan. Nah, bisa terpenuhi dari indeks kualitas lahan itu ya dari tutupan vegetasi yang salah satunya adalah dengan kegiatan RHL itu tadi. Jadi harapan memang kalau bisa itu akan terus terus. Mungkin kalau perlu kami sampaikan Bu Dari, jadi kami memang di 2023 sudah mulai mencoba kegiatan RHL ini karena kami juga sudah dimandatkan untuk pengurangan lahan kritis juga tadi lahan kritis. Jadi kami mencoba untuk mencari lokasi prioritas penanganan lahan kritis. Jadi kami tampalkan peta-peta lahan kritis itu dengan peta dari RT RW. Kami kemarin sempat ke DPTR, mohon karena beliau sebagai wali data. Jadi kita tampalkan kesesuaian lahan, tadi sudah kita bahas ya. Jadi kesesuaian lahan dan juga dari ini masuk di fungsi lindung atau di budidaya. Dari situ kita bisa tahu mana sih jenis tanaman apa yang cocok, terus kegiatannya seperti apa. Nah itu tuh biar kita bisa menyesuaikan. Dan juga Ibu, kami juga menampalkan dengan 15 kapanewon yang merupakan prioritas untuk pengentasan kemiskinan di DIY. Nah itu yang akan kita jadikan lokasi prioritas untuk penanganan lahan kritis kami. Jadi kami mulai di 2023 Ibu, jadi rencana itu di 2022, kami mulai di 2023 untuk dimulai itu. Jadi ya mungkin menjadi kebijakan kami mungkin entah kebijakan apa Ibu istilahnya ini. Nah ini jadi kami udah mulai mencoba itu untuk kita cari lokasi prioritas di mana, karena kalau untuk penanaman kami fokus untuk di lahan kritis tadi sama mungkin ya, kalau yang di ini untuk di lahan kritis, pengurangan kritis, tapi kita tampalkan dengan RT RW dan juga dengan 15 kapanewon yang merupakan prioritas pengentasan kemiskinan. Jadi ekologi nanti dapat, sosial dapat, ekonomi dapat. Kayak gitu. Iya. Lokasi prioritas gitu kan. Iya. 2023 sudah mulai dirancang dan memang nanti bisa terrealisasinya. Iya. Dan kami kan memang kalau setiap kali jadi gini, kami melakukan kegiatan penanaman ini sebelumnya kami harus menyusun semacam rencana
RTN RHL rencana tahunan teknik tahunan RHL. Nah, di situ SK-nya itu SK Gubernur mulai 2023 SK Gubernur Bu, karena baru informasi baru 2022 ya. Kalau mulai itu sebelumnya SK Kepala Dinas kami sudah dengan SK Gubernur, kemudian kami unsurnya SK tim itu ada unsur dinas dan unsur BPDAS, kebetulan BPDAS sebagai verifikator dan tim penilai. Penilai dari kami menyusun RTN itu untuk rencana kalau kita susun dari 2023 berarti untuk 2024. 2024 kita menyusun untuk 2025. Alhamdulillah Bu, 2023 DIY mendapat apresiasi yang satu-satunya provinsi yang sudah menyusun RTN. Jadi kerjasama. Jadi waktu kemarin di akhir tahun kok nggak di awal tahun 2024 itu ternyata di list itu DIY baru cuman DIY, padahal ini gubernurnya raja. Bisa jadi kenapa provinsi lain seperti itu, jadi diapresiasi. Itu dia tadi ya, satu-satunya Ibu baru aja. Baru, jadi kalau mungkin ini sudah berjalan 2024 mungkin sudah banyak yang mengikuti juga sudah mulai ya, sudah mulai ya. Tapi kalau saya kurang tahu, tapi kalau yang kemarin di akhir tahun itu kebetulan baru DIY gitu kan ya. Nah, Pak Agung, kalau upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini apakah sudah maksimal terhadap rehabilitasi hutan dan lahan ini sendiri, Pak? Kalau bicara maksimal, targetnya 70.000 loh. Baru 400. Kita kemampuan 400. Kalau taruhlah 1.000, 1.070 bagi 1.000, 700 tahun. Jadi untuk memaksimalkan ya kolaborasi intinya. Dan menurut saya kami mulai tahun kemarin ada namanya prakondisi yang Ibu sebutkan tadi. Bagaimana melakukan sosialisasi itu menjadi kunci juga Mbak. Mungkin tambahin anggaran lagi. Jadi prakondisi menjadi penting. Prakondisi itu tidak hanya sekali 2 kali Bu. Bisa 2 tahun untuk prakondisi mungkin bisa, karena kami pengalaman juga di daerah, misalnya di daerah konflik dalam artian masyarakat tidak mau diajak untuk itu, makanya ya pelan-pelan. Seperti di Serayu ini kami tidak bisa menghantam langsung ke tadi yang pertanian, ya pelan-pelan dari bawah ke atas. Jadi prakondisi menurut kami juga menjadi penting. Lagi-lagi ya itu sosialisasi, kolaborasi antar sesamanya, semuanya emang mempengaruhi dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini sendiri. Oke, baik, ini kita ke akhir gitu kan ya, masing-masing juga bisa berpendapat bagaimana kan nanti di masa yang akan datang gitu kan, harapannya terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan terutama di daerah istimewa Yogyakarta ingin yang seperti apa gitu kan ya, karena memang peran masyarakat pun juga harus terus-menerus digaungkan, digalakan untuk membantu pemerintah dalam RHL ini sendiri. Mungkin dari Bu Ferry dulu. Jadi kalau untuk ke depan tuh memang ya harapan ya, selalu kepingin selalu setiap tahun kami ada upaya untuk RHL, entah itu melalui dana dari APBD, entah itu dana APBN, atau mungkin kalau misalnya ada dari dana keistimewaan dan dari dana luar. Maksud saya dana dari luar apa? Tadi Pak Agung menyampaikan kolaborasi, artinya silahkan kalau CSR itu misalnya mau masuk. Sebenarnya tadi saya lupa mau menyampaikan. Jadi ada beberapa CSR, entah itu mungkin hotel, entah itu akademisi, kemudian mungkin hotel atau apa yang namanya bank atau perusahaan-perusahaan gitu. Mereka juga ternyata sudah mulai ada keinginan untuk ikut melestarikan alam dengan ikut menanam. Nah, ini kan perlu kita tangkap nih. Jadi karena tadi sekian 70.000 hektar mau berapa tahun, sementara anggaran juga tidak banyak. Nah, itu kan dengan adanya ini kan kita berharap itu akan ada kolaborasi yang nanti bisa keberlanjutan dari pengelolaan RHL ini bisa terus-menerus ada, meskipun itu dari anggaran di luar anggaran APBD maupun dari APBN, seperti itu Mbak. Semoga saja ya Bu, nanti untuk support, lagi-lagi support dana gitu kan ya. Bundari sudah senyum-senyum. Bundari monggo. Siap, kalau saya sih
apa yang sudah dilakukan menurut saya cukup luar biasa, cukup baik. Tinggal meningkatkan effort dari program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Ferry dan juga Pak Agung ini dalam rangka bagaimana rehabilitasi hutan dan lahan di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, dan melibatkan beberapa stakeholder istilahnya, tidak hanya bekerja sendiri di DLHK tapi bagaimana kerjasama dengan SDA, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dan juga tadi ketika bicara masalah masyarakat, pastinya bagaimana sosialisasi itu tetap terus ditingkatkan. Dan saya tadi sepakat bahwa data itu penting, harapan saya data lebih dilengkapi, terus tadi disandingkan dengan, karena kita DIY ini masih dianggap dalam tanda kutip dari pusat bahwa kita adalah punya angka kemiskinan nomor 2 kan gitu kan. Padahal ada itu harapan hidupnya tinggi. Jadi kere hore kan gitu lah istilahnya, orang bicara kere neng hore kan gitu. Nah, itu sangat luar biasa. Semua program kegiatan kemarin kita dorong kepada seluruh dinas bahwa program itu adalah disandingkan dengan bagaimana penurunan angka kemiskinan. Karena kita punya daerah-daerah dan situ sudah datanya ada. Daerah mana sih? Seperti ini harus itu semuanya kan bisa dikolaborasikan. Harapan saya itu tadi. Jadi mari kita tetap bersinergi, tetap tingkatkan semua program yang sudah dilakukan kemarin, tinggal nanti pendataan yang lebih dilakukan ataupun lebih rinci lah, bisa sampai, karena panjenengan bisa melakukan melalui birokrasi pemerintah dari kabupaten, kerjasama dengan kabupaten, dengan sampai di RT untuk mendata lahan-lahan mana sih yang bisa dikolaborasikan, dan bagaimana memberikan kesadaran upaya-upaya untuk mencari anggaran di luar APBD, karena banyak banget tadi. Kalau tujuh tadi selalu bilang bahwa memang anggaran kita terbatas dan lahan yang harus kita selesaikan banyak sekali, ribuan. Pastinya kalau nunggu APBD tidak mungkin selesai dalam waktu dekat, tapi apapun itu, sedikit apapun banyak, walaupun kecil tapi itu merubah sesuatu hal, pastinya itu cukup luar biasa dengan anggaran, keterbatasan anggaran. Dan ini harus dilakukan juga oleh dinas terkait, Pemda dalam ini dinas tidak harus menunggu CSR kan menurut saya. Bagaimana komunikasi dengan mereka, banyak kok perusahaan diajak, dia undang aja nggak masalah, atau undang seluruh perusahaan besar-besar di DIY ini diundang. Ya ini loh, kita punya permasalahan ini dan ini harus dilakukan segera. Kami butuh bantuan, jenengan bisa berapa, jenengan bisa berapa, ini harus dilakukan. Jangan menunggu. Kalau menunggu orang mau nyumbang kok ditunggu enggak. Tapi kalau diundang, ini loh, diberikan kesadaran juga kepada swasta, pihak ketiga di luar dari pemerintah ya, untuk dan juga tadi diundang misalnya dilakukan dengan Kabupaten Bantul dulu, diundang Pak Panewu sama Pak Lurahnya, disosialisasikan untuk bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan di daerah istimewa Yogyakarta, untuk bagaimana mereka ke depan jangan sampai meninggalkan permasalahan di kemudian hari untuk anak cucu mereka kan gitu. Karena ini juga berhubungan dengan bagaimana tadi alam yang harus kita jaga, dipelihara hutan dan lahan di daerah istimewa Yogyakarta. Itu dia tadi. Pak Agung silahkan Pak, untuk harapan kedepannya di masa yang akan datang ini. Jangan anggaran lagi Pak. Enggak, maksudnya anggaran sudah. Iya. Tapi oke, tak kasih. Bu dari sudah confirm terkait anggaran. Enggak, dalam artian gini, saya pernah diundang acaranya Bu Ferry ya, pas Pak Gubernur juga yang hadir, terus beliau juga ngendiko, kalau saya nangkep Pak Gubernur ini sangat paham bagaimana mengkonservasi daerah atas, sampai jenis tanaman yang cocok dengan konservasi daerah atas beliau paham. Dalam artian satu poin bahwa kepala daerah sangat support ini tentunya. Kedua, Jogja ini sudah sangat terkenal wisata. Teman-teman kami BPDAS biasanya pengen banget ke sini, tapi alasannya nggak ada ini. Dalam artian mereka ke sini itu pasti kan ya wisata, tapi pasti dikaitkan dengan kerjaan juga. Nah, biasanya mereka minta Mas, lokasi RHL mana yang bisa kami kunjungi untuk jadi studi banding gitu. Nah, ini Jogja sudah menjadi magnet wisata, pasti banyak teman-teman yang mau ke sini. Mungkin saya
punya angan-angan, mungkin kolaborasi juga Bu Ferry, kita buat nggak usah banyak-banyak 70.000 hektar tadi, 1-2 lokasi yang bisa jadi show window gitu loh. Itu menjadi contoh. Kalau di menambah APBD juga. Iya. Dari langsung ujung-ujungnya Bundari. Masyarakat kita itu kan istilahnya latah dan menyontoh hal-hal yang baik ya. Kalau memang itu hasilnya bagus, pasti secara swadaya berani dia untuk mengeluarkan anggaran terkait itu. Nah, itu yang kadang saya dan teman-teman sampaikan, anggaran kita terbatas, tapi yuk kita buat yang kalau istilah pimpinan kami dulu itu monyor-monyor, lokasi yang bagus untuk menjadi show window, jadi menjadi percontohan ke masyarakat sekitar. Nah, itu dia tadi, semoga segera terwujud untuk harapan-harapan semuanya di masa yang akan datang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah istimewa Yogyakarta. Semuanya berkolaborasi, nanti akhirnya akan terbentuk jadi satu seperti itu, wujud keinginan yang memang diinginkan oleh semua pihak ya, termasuk dari DLHK, lalu dari DPRD seperti itu, dan juga dari BPDAS Serayu Opak Progo, semuanya bisa bersinergi. Nanti kita tunggu hasilnya seperti itu. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini Bu Ferry, Bundari, Pak Agung. Sama. Semoga sehat selalu dan amin, nanti bisa bertemu lagi untuk membicarakan hal ini mungkin ya. Dia akan datang. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Wana Suara yang sudah menyaksikan podcast kami. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tentunya kita juga bisa membantu dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kita sebagai masyarakat untuk bisa mencintai lingkungan kita sendiri. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.